pendirinya ini paling sering selama hidupnya dan membangun ajarannya ini, paling sering meramal hari kiamat. Mungkin lebih dari 10 kali selama dia hidup. Tahun sekian kiamat, tahun sekian kiamat, dan selalu gagal. Sampai dia mati tahun 1916, belum kiamat-kiamat juga. Jadi paling sering meramal kiamat, misalnya lewat, nggak terjadi, direvisi lagi, revisi lagi, revisi lagi, sampai dia mati, sudah sekian lama dari tahun 1916 sampai sekarang, belum kiamat-kiamat juga. Nah, bayangkan banyak orang begitu mengikuti dia ajarannya ini, tanpa mempedulikan hal-hal seperti itu ya. Kasihan mereka tuh ya. Oke. Organisasinya bernama Saksi Yehuwa. Kalau dalam bahasa Inggris itu Jehovah Witness. Kalau disingkat itu JW, ya. Jehovah Witness. Ya, witness itu saksi ya. Berpusat di Brooklyn, New York. Pusatnya di Brooklyn, itulah organisasinya. Nah, ini dia. Ciri-cirinya yang pertama ini. Ini kitab sucinya. Ini saya download dari Google. Nggak tahu sih yang upload ini ada nempelin apa nih. Jadi yang putih ini nggak ada sebenarnya di kitab aslinya ya. Ini editan lah ini ya. Aslinya itu cuma yang kitab hitam ini. Sekilas nampak sama, serupa tapi tak sama. Tapi ada keterangan di sini terjemahan dunia baru. Kalau yang punya kita, baik yang buku maupun di handphone, itu kalau kita salin ayat kan, misalnya saya salin ayat Matius 5 ayat 1 misalnya gitu ya. Lalu saya kirim ke WhatsApp, itu kan ada keterangan Matius 5 ayat 1 dalam kurung TB. TB itu maksudnya terjemahan baru. Karena sebelumnya tahun dulu-dulu itu ada terjemahan lama yang pakai ejaan lama, ya istilah-istilah lama lah gitu ya. Nah, yang sekarang yang kita pakai ini adalah terbitan Lembaga Alkitab Indonesia LAI terjemahan baru. Tapi si Saksi Yehuwa ini punya dia itu terjemahan dunia baru. Nah, jadi kalau dia datang bawa kitab ngasih kalian, ya ini dibagi-bagikan loh. Kitab ini biasa mereka bawa beserta dengan majalah-majalah mereka dan sering dibagikan gratis. Saya ada satu di kamar, itu dikasih oleh seorang anak pelajar yang didatangi, dikasih buku-buku dan kitabnya. Setelah saya jelaskan bahwa itu sesat, kemudian dia serahkan ke saya. Buku-bukunya sudah saya bakar, kitabnya saya simpan untuk jadi bukti lah, bukti ya, seperti itu. Ya, jadi ada perbedaan di sini. Kita kitab suci atau Alkitab, biasanya kalau kitab kita kan Alkitab, terjemahan baru. Kalau punya dia, terjemahan dunia baru. Jadi memang sekilas ini mirip. Ibarat uang palsu dengan uang asli, itu kan kalau dilihat sekilas sama. Misalnya uang 100.000, sama. Nolnya sama, gambar depannya sama, belakangnya sama. Tapi kalau kita terawang di lampu, itu kan kalau uang asli kan ada gambar yang tidak kasat mata kecuali diterawang di lampu kan. Baru bisa tahu asli itu tidak. Nah, uang palsu itu nggak ada yang gambar yang diterawang itu. Gitu ya. Jadi artinya orang kalau sekilas melihat mereka akan bilang, wah ini baik. Sama ya kayak Kristen ya, kitabnya pun warnanya sama. Tapi orang yang teliti, yang tidak ceroboh, bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu. Makanya saya kasih tahu kalian supaya kalian ibarat uang asli dan palsu, nanti kalian bisa bedakan. Nah, ciri yang pertama ini kitab sucinya, beda. Oke, dari tulisan luarnya udah beda, lalu di dalamnya ada banyak ayat yang dipelintir. Dipelintir berdasarkan untuk mendukung doktrin mereka. Jadi diubah. Ya, Alkitab kita tuh diterjemahkan mereka secara bebas, diubah ya. Nah, yang paling populer yang diubah atau dipelintir mereka itu adalah Yohanes 1 ayat 1. Nah, bolehkah saya minta kalian membacanya? Boleh minta tolong Rifka, tolong baca Yohanes 1 ayat 1. Ini adalah salah satu ayat yang
pelintir mereka diganti, ada yang ditambahkan, ada kata yang ditambahkan ya. Silakan Rifka ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya. Jadi ayat ini mereka pelintir karena kenapa mereka pelintir? Karena pada dasarnya mereka itu tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Ya. Jadi mereka percaya Yesus, tetapi menurut mereka Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu disebut anak Allah. Kalau anak, tidak mungkin sama kayak Bapak. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini main logika. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa bilang, ya juga ya, benar juga gitu kan. Jadi menurut mereka Yesus itu bukan Tuhan, tidak sederajat dengan Allah, bukan Allah, karena dia disebut anak Allah. Karena dia anak, tak mungkin setara dengan Bapa. Ibarat di bumi aja, Bapa dan anak kan beda. Nah, anak kan nggak mungkin sama kayak Bapa, kira-kira begitu. Ya, nah, karena mereka nggak paham Tritunggal, mereka tidak memahami Tritunggal, dan apalagi ayat ini, makanya mereka pelintir. Ya, mereka pelintirnya gimana? Ayat itu dibilang gini, pada mulanya adalah firman, masih sama. Firman itu bersama-sama dengan Allah, masih sama. Firman itu adalah suatu Allah. Nah, jadi firman ini maksud itu kan sebenarnya Yesus. Maksudnya itu sejak zaman penciptaan di Kejadian, di situ kan sudah ada 3 pribadi. Sejak zaman Kejadian 1 penciptaan itu. Di dalam Kejadian 1 kan ayat 1 dibilang pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Sudah ada 1 pribadi itu Allah. Lalu berikutnya dibilang bumi belum berbentuk, hampa kosong, roh Allah melayang-layang di atasnya. Sudah ada pribadi kedua, roh Allah melayang-layang di atasnya. Lalu yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Jadi sudah ada Allah, roh Allah dan firman Allah. Jadi yang menjadikan dunia ini adalah firman Allah. Ya kan? Itulah yang diulangi di Yohanes 1 ayat 1 ini. Pada mulanya adalah Allah, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu nanti di ayat 14 dibilang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya kan, seperti lagu Natal kemarin kan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Nah, jadi Yesus itu adalah firman yang dulu menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Karena misi penyelamatan, penebusan manusia, maka dia menjadi daging. Firman itu yang dulu tidak berbentuk, yang dulu adalah roh, sekarang karena misi penebusan, dia menjadi daging atau menjadi manusia. Itulah yang dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1 ini. Tapi mereka tak masuk di akal mereka, gitu. Mereka nggak sanggup memahami itu. Sehingga mereka menambahkan kata suatu Allah, dan Allahnya itu A kecil. Ya, seperti itu. Untuk demi mengecilkan makna Yesus karena dia anak itu loh. Bahaya ya. Jadi beda tipis, tapi istilahnya kalau ke ruang angkasa cuma selisih sekian derajat, tapi itu bisa nyasar ya. Di ruang angkasa sana kira-kira gitu ya. Nah, jadi berarti ayat ini yang mereka pelintir sekaligus sebenarnya menjadi kelemahan mereka. Berarti mereka menyembah Allah dan suatu Allah, berarti menyembah berhala. Nah, dia ingin supaya jangan ada Allah lain, hanya satu Yehuwa, tapi dia sendiri yang menambahkan satu Allah. Jadi dia menyembah Allah Yehuwa, menyembah juga satu Allah. Sekaligus jadi kelemahan dia. Berarti dia juga menyembah berhala, kira-kira begitu ya. Jadi dia pelintir untuk mendukung doktrin dia, tanpa dia sadari ayat itu juga menjadi titik lemah dia.
Karena dia menyembah Yehovah sekaligus menyembah suatu Allah. Berarti menyembah berhala. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi dan ada ayat lain lagi. Filipi, di Yesaya, di Lukas ya. Dipelintir mereka dan intinya adalah untuk mendukung doktrin mereka karena mereka sudah punya paradigma atau ajaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan, derajatnya lebih rendah dari Bapa karena dia disebut anak. Karena mereka tidak sanggup memahami Tritunggal. Ya, dan saya sudah jelaskan juga waktu itu di pertemuan kita awal-awal dulu bahwa Tritunggal itu bisa dijelaskan dengan ilustrasi matahari, ya, matahari, sinar matahari dan panas matahari. Mataharinya itu adalah Allah Bapa, ya, di mana dia adalah sumber dari alam semesta ini. Semua planet berotasi mengelilingi dia, itulah matahari. Dia adalah gambaran Allah Bapa, sumber segala sesuatu. Ya, kemudian sinar matahari. Kenapa kita tahu ada bintang raksasa yang bernama matahari di ruang angkasa sana? Karena sinarnya menjangkau kita di bumi. Ya, itulah Yesus. Dari mana kita tahu ada Allah lunjau di sana? Karena anak, yaitu Yesus datang menyatakannya. Ya, lalu panas matahari, ya, itu melambangkan atau ya digambar apa? Melambangkan Roh Kudus. Ya, dia tidak nampak tapi bisa dirasakan. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa bilang, oh, saya nggak mau sinarnya dan panasnya, saya butuh mataharinya aja, nggak bisa. Dia nggak matahari lagi kalau nggak ada sinar dan tidak ada panasnya, kira-kira begitu. Atau saya mau ngambil sinarnya aja, nggak butuh matahari dan panasnya, nggak bisa juga. Dia nggak jadi sinar matahari lagi, mungkin sinar yang lain, gitu ya. Saya mau panasnya aja, nggak mau sinar dan mataharinya, nggak bisa juga. Nggak bisa panas matahari lagi, mungkin panas yang lain, gitu ya. Jadi 3 tapi 1, itulah Allah yang kita sembah. Ya, setara, ya, mereka sehakikat setara, ya. Waktu Yesus menjadi manusia bukan berarti di sorga kosong, tetap ada Allah Bapa di sana, karena yang datang itu adalah firman yang diberi wujud, ya. Begitu juga dengan waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta juga bukan berarti Yesus mengubah wujudnya lalu muncul lagi dalam bentuk tak berwujud seperti Roh Kudus, ya, seperti itu. Jadi masing-masing 3 pribadi hakikatnya satu dengan fungsi yang berbeda. Yang mati di kayu salib itu Yesus, bukan Roh Kudus dan Allah Bapa. Yang tercurah pada hari Pentakosta bukan Yesus, bukan Allah Bapa, melainkan Roh Kudus. Ya, Yesus datang menebus kita, Roh Kudus menghibur, menguatkan, Allah Bapa adalah sumber segala sesuatu. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, contoh yang lain adalah misalnya saya ini penulis buku, ya, saya menulis buku, lalu buku itu dikopi, disebarkan ke seluruh Indonesia. Isi buku itu adalah tentang saya, yang nulis saya, ide-ide saya, wawasan-wawasan saya, dibaca oleh orang. Ketika orang membacanya, mereka tahu tentang saya, mengenal saya. Tapi saya tetap ada di sini. Yang beredar di seluruh Indonesia itu adalah tulisan atau ide-ide saya. Nah, bukan berarti waktu saya tulis lalu buku itu disebar, lalu saya menjadi berkurang atau tidak punya ide lagi atau menghilang. Ya, orang tetap baca buku itu dan mereka seolah-olah sedang ngobrol dengan saya waktu mereka baca buku itu. Tetapi saya tetap ada di suatu tempat. Nah, begitulah gambaran Allah Bapa dan Yesus firman yang menjadi manusia. Waktu firman menjadi manusia bukan Allah lalu nggak bisa ngomong karena omongannya udah jadi manusia gitu ya. Nah, dia tetap ada sumber segala sesuatu, yang jadi manusia itu adalah firman-Nya. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu supaya kalian juga tidak bingung, karena kalian juga ada di sekitar orang-orang yang mungkin meragukan ketuhanan Yesus, apalagi media sosial begitu terbuka hari ini. Jadi kita juga harus memperlengkapi diri, kalau nggak ahli amat setidaknya paham sehingga tidak mudah dibelokkan oleh dunia ini ya. Nah, itu ya pertama, kitab sucinya itu beda, kelihatannya sama, nama-nama kitabnya sama semuanya.
tapi isinya tuh ada dipelintir untuk mendukung doktrin mereka, ya. Nah, yang kedua, lebih mantap lagi nih ya. Coba kalian perhatikan, menurut mereka Yesus disalibkan itu bukan seperti yang kita yakini selama ini, dengan tangan direntangkan, ya, kepala dimahkotai duri, lambung ditombak, intinya tangan direntangkan lah ya. Menurut mereka tuh nggak seperti itu, melainkan seperti yang digambar ini. Tangannya ke atas, jadi Yesus itu digantung di satu tiang. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana menjawabnya kalau begitu? Nah, jawaban pertama pakai ayat ini. Coba Sylvia tolong baca ayat ini. Matius 27 ayat 37. Bisa dengar saya, Sylvia? Bisa Pak, bentar lagi cari. Oke ya. Bagaimana menjawab mereka? Pertama pakailah ayat ini untuk konteks penyaliban Yesus ini ya. Matius pasal 27 ayat 37, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Iya. Jadi ayat ini bilang di atas kepala Yesus, bukan di atas tangan Yesus. Kalau Yesusnya disalib begini, harusnya ayat itu bunyinya di atas tangan Yesus yang dipaku. Ada tulisan yang menjelaskan alasan dia disalibkan. Inilah Raja orang Yahudi. Nggak ada dibilang gitu. Yang ada adalah di atas kepala Yesus. Langsung di atas kepalanya. Jadi di sini. Karena memang Yesus itu direntangkan tangannya. Itu satu ya dari Alkitab. Ya, yang kedua, untuk menjawab gambar ini, menjelaskan kepada mereka, adalah para pelaku penyaliban pada waktu itu adalah kerajaan Roma yang sampai hari ini masih ada. Roma, ya, Italia, Roma ya. Para pelaku sejarahnya masih ada. Harusnya kalau yang kita yakini, orang Kristen yakini selama ini bahwa Yesus disalibkan itu direntangkan, padahal nggak begitu. Harusnya yang paling protes adalah orang Roma. Karena mereka yang melakukannya. Kalau itu salah, harusnya yang paling protes adalah orang Roma. Tapi nyatanya orang Roma nggak protes. Malah juga mereka mayoritas Katolik. Dan mereka meyakini bahwa Yesus memang disalibkan dengan tangan direntangkan. Orang mereka yang lakukan kok. Generasi mereka dulu-dulunya kan yang melakukan. Dan itu sejarah. Dan Yesus itu bukan satu-satunya yang disalibkan bersama dua penjahat di kiri kanan. Jadi cara penghukuman dengan penyaliban itu bukan hanya diterapkan pada Yesus dan dua penjahat di kiri kanan. Itu adalah cara penghukuman yang sudah ada sebelum Yesus datang. Dan setelah Yesus disalibkan, cara penghukuman itu masih dilakukan terus. Sampai itu di stop, itu setelah, kalau tidak salah, abad ke-3 atau 4 setelah Masehi, sesudah Masehi. Nah, berarti itu kan fakta sejarah. Mana mungkin sejarah berbohong. Ya. Kalau itu sejarah, itu tidak bisa dibantah. Karena bukan hanya Yesus yang disalibkan dan dua penjahat di kiri kanan diperlakukan seperti itu. Sebelum Yesus dan sesudah Yesus, penghukuman dengan cara penyaliban masih berlaku. Sampai abad ke-3 atau ke-4. Dengan cara tangan yang direntangkan. Nah, ini aneh. Saksi Yehova nggak tahu dapat ide dari mana ya. Nah, menurut artikel yang saya baca juga, kenapa mereka percaya bahwa Yesus disalibkan seperti ini, karena mereka punya ajaran bahwa karena salib itu adalah simbol penyembah berhala. Ya, jadi para penyembah berhala itulah yang pakai simbol salib gitu kan. Padahal waktu saya baca beberapa artikel, justru cara penyaliban kayak gini atau penghukuman kayak gini, inilah yang dilakukan oleh para penyembah berhala di sekitar Timur Tengah, di wilayah
mungkin wilayah sekarang itu Irak dan Iran. Lalu ketika Raja Alexander Agung dari Yunani menguasai Eropa, Asia, dan juga Afrika, termasuk wilayah Irak, Iran ini, waktu dia sampai sana dia lihat ada model penghukuman kayak begini. Lalu dia adopsi, dia bawa ke wilayah kekuasaan dia, termasuk dibawa ke Yunani, Israel dan sekitarnya, kira-kira begitu ya. Ya, jadi justru inilah yang dari berhala diterapkan oleh para penyembah berhala, orang-orang yang belum mengenal Tuhan pada waktu itu. Nah, inilah yang diadopsi oleh orang Romawi waktu Romawi berkuasa, lalu disempurnakan. Ya, atau disempurnakanlah dengan cara disalibkan, karena waktu itu sudah ditemukan besi, jadi sudah ada paku ya. Nah, seperti itu. Jadi ini hoax yang ditebarkan oleh saksi Yehova. Ya, tapi argumen yang paling kuat itu adalah selain tadi ayat ini, ya, soal orang Romawi. Karena mereka pelaku sejarah, kalau yang kita yakini selama ini salah, harusnya yang protes itu adalah orang Roma. Itu aja. Ya. Berikut. Ini adalah majalah yang selalu mereka bawa beserta kitab tadi ke rumah-rumah. Mereka akan bagikan ini juga gratis. Kitabnya gratis, literatur kayak beginian juga gratis. Namanya adalah menara pengawal. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah watch tower. Tower itu menara, watch pengawal ya. Jadi menara pengawal. Gambarnya bagus-bagus, full color. Lalu cerita-cerita Alkitab juga ya, renungan-renungan, tetapi berdasarkan doktrin yang mereka tanamkan ya, yang mengecilkan ketuhanan Yesus, tidak percaya Yesus itu Tuhan. Ya, jadi ini bidat ya, aliran sesat ini. Oke, lalu kalau kalian searching di Google cari Oke, lalu kalau kalian cari renungan di internet juga waspada, karena mereka juga rajin posting, bikin renungan, artikel, dan situs mereka tuh ini, JWORG gitu ya. Ya, Jehovah Witness, Saksi Yehova. Nah, ini situs mereka. Nah, jadi kalau kalian cari artikel, renungan, apalagi untuk di-share atau cari referensi, hati-hati. Jangan ambil dari JW ini. Karena dia sesat. Ya. Sekilas mirip tapi tidak sama. Ibarat uang asli dan uang palsu tadi. Jadi inti pengajarannya adalah dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Oke. Lalu mereka juga tidak hormat bendera. Jadi kalau kita upacara bendera hari Senin, hormat gerak. Dia tidak mau. Dia lebih rela dikeluarkan dari sekolah, ditampar Pak Guru, daripada hormat bendera. Karena menurut dia yang harus dihormati hanyalah Yehova. Masa kita hormat bendera? Ini kan ekstrim yang aneh kan. Ini kan cuma simbol. Kita hormat bendera kan bukan berarti menyembah bendera jadi Tuhan kita kan. Nah, dan bendera adalah simbol. Kalau kita ke luar negeri, ikut pertandingan bola, bulu tangkis, menang, apa simbol kita? Merah putih, hanya untuk ciri khas. Nah, tapi dia tidak hormat. Karena yang harus dihormati hanyalah Yehova. Jadi dia rela dikeluarkan dari sekolah atau ditampar Pak Guru daripada hormat bendera. Ya, sebelum pandemi kemarin itu ada kejadian di Batam ya kalau tidak salah. Ada siswa yang dikeluarkan dari sekolah gara-gara tidak hormat bendera. Itu pasti saksi Yehova itu. Tak lain tak bukan. Lalu mereka juga menolak transfusi darah. Jadi kalau ada keluarga mereka yang sakit dan butuh infus darah supaya mungkin dioperasi, tidak boleh. Karena mereka mengadopsi ayat tertentu di Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa darah itu adalah nyawa. Ya, jadi nggak boleh didonorkan atau ditransfusikan untuk menolong seseorang, nggak boleh. Ya. Padahal semua ritual ibadah di Perjanjian Lama itu sudah digenapi di dalam Yesus.
Ya, coba kita baca lagi, minta tolong. Rofiana, tolong baca Efesus, Rofiana. Ini ya, Efesus 2 ayat 15. Bisa dengar saya, Rofiana? Masih di situ? Masih, Pak. Tolong baca, Rofiana, Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, terima kasih. Jadi, semua ritual di Perjanjian Lama menurut Efesus tadi, semua ketentuan Taurat itu sudah dibatalkan oleh Yesus melalui peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Kenapa? Karena sudah digenapi oleh Yesus. Segala tuntutan Taurat, yaitu ibadah harus pakai darah, pengampunan dosa harus pakai darah binatang yang ada di Perjanjian Lama, darah domba, ya, di Perjanjian Baru sudah digenapi oleh Yesus dengan darahnya sendiri, bukan darah binatang lagi, tapi darah anak domba Allah yang suci, yang mulia. Maka dengan sendirinya segala ritual, ketentuan-ketentuan di Perjanjian Lama sudah dibatalkan karena sudah digenapi dalam Yesus. Yang masih kita adopsi atau hidupi dari Perjanjian Lama adalah nilai-nilai moralnya, bukan ritual-ritualnya. Nilai-nilai moralnya misalnya hormatilah ayah dan ibu, 10 perintah Allah itu ya. Jangan membunuh, jangan berzina, itu tetap karena itu kan hukum-hukum moral. Tapi yang ritual ya, misalnya kalau mau ibadah harus potong domba dulu, harus di ruang halaman, lalu ruang kudus, maha kudus, itu sudah dibatalkan, kita nggak perlu lagi lakukan itu. Sudah dibatalkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus, seperti yang dibaca Rofiana tadi. Dan darah ini pun termasuk Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama memang dilarang menumpahkan darah atau makan darah, karena darah itu adalah nyawa. Ya kan? Darah itu untuk penebusan. Tapi kan sudah dipenuhi oleh Yesus, maka tidak perlu lagi, sudah gugur dengan sendirinya. Nah, tapi dia ini, saksi Yehova masih pakai itu. Tak boleh transfusi itu. Dia lebih rela keluarganya itu mungkin mati daripada diselamatkan oleh transfusi darah. Padahal Yesus aja memberi darahnya bagi keselamatan kita atau keselamatan orang lain. Ya, oke, ya itu. Lalu tadi saya sudah katakan di awal, mereka paling sering meramal kiamat. Pemimpinnya tadi itu, dan setelah pemimpinnya mati, udah jelas-jelas gagal terus, masih gak dilanjutkan oleh pengikut berikutnya, masih meramal juga setelah pemimpinnya mati. Dan tidak ada yang terjadi sampai sekarang. Dan pengikutnya bisa mengabaikan ini dan terus ngikut aja ke ajaran ini ya. Nah, coba baca lagi, kali ini cowok. Gideon, boleh tolong baca Matius 24 ayat 36 tentang kiamat ini? Gideon Valentino. Iya, Pak. Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Ya. Matius 24 ayat 36. Oke. Ya. Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang dari dan saat itu tidak seorang pun yang tentang tahu. hari. Tentang hari. Ulang Pak. Ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak itu pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Oke, makasih ya. Jadi Ya, tentang Pak. hari itu, maksudnya hari kiamat, itu malaikat saja tak tahu, kata ayat tadi. Anak maksudnya Yesus waktu di dunia pun tak tahu, sekarang pasti sudah tahu karena sudah kembali kepada keilahiannya, bahkan kiamat itu ditentukan oleh Yesus. Ya, hanya Bapa yang tahu menurut ayat itu.
Jadi kalau ada orang yang berani meramal secara spesifik, tahun sekian, hari apa, jam berapa, tanggal berapa, kiamat, berarti dia lebih tahu dari Yesus, lebih tahu dari para malaikat. Berarti dia merasa sama dengan Bapa. Dan itu pasti sesat. Ya, jadi hati-hati ya, kalau ada orang bilang kiamat nanti tanggal sekian, jangan percaya. Hanya malaikat aja tak tahu, Yesus waktu di bumi pun tak tahu. Hanya Bapa. Oke. Berikut. Dan bahkan mereka juga tidak merayakan Natal, bukan hanya Natal, ulang tahun, wisuda, segala sesuatu berupa pesta, perayaan, nggak boleh. Karena itu bersifat duniawi. Pesta-pesta itu duniawi, perayaan itu duniawi. Jadi tidak merayakan Natal juga. Nah, begitulah kira-kira ciri khas dari ajaran ini. Jadi waspadalah kalau mereka sewaktu-waktu, siapa tahu berkunjung ke kos kalian kah, atau kalian ketemu di mall. Karena mereka sangat gencar, bahkan tadi sudah sampai Nangapino. Jumlah mereka tuh bertambah karena mereka sangat aktif merekrut ke rumah-rumah, dan sasaran mereka adalah Kristen atau orang yang nggak jelas agamanya. Belum jelas bergereja di mana atau agama apa. Nah, itu sasaran empuk. Mereka lebih militan dari para penginjil, para hamba Tuhan. Ya, ke rumah-rumah berdua-dua, dan sekali diterima mereka akan datang terus, kecuali ada sikap yang jelas dari keluarga itu menolak, baru mereka tidak datang lagi. Ya.